Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan presentasi pada hari ini. Yang terhormat Ibu Mar'atul Jannah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Baiklah, di sini kami selaku kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema diksi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Ika Novitasari, dan kedua rekan saya yaitu Mbak Herlina Hanif dan juga Mbak Khairina Muktafiazen. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Semoga dapat dipahami. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian dan syarat diksi. Apa sih yang dimaksud dengan diksi? Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak dapat tersampaikan. Diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Aspek kata dalam diksi meliputi denotasi, konotasi, morfologi, semantik, dan etimologi. Selain dari definisi yang saya jelaskan tadi, adapun pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Susilo Mansuruddin. Diksi merupakan sebuah pemilihan kata yang sesuai yang dapat memberi suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Pilihan kata yang tepat ini berguna untuk mencegah kesalahan dalam menafsirkan kata-kata yang berbeda. Yang kedua, menurut Kiraf, diksi merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai serta tepat dalam situasi. Yang ketiga, menurut KBBI, diksi merupakan penggunaan kata yang tepat dalam penggunaan di dalam sebuah gagasan pokok pembicaraan pada pilihan kata. Dan yang terakhir yaitu menurut Enre, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Yang selanjutnya yaitu pengertian dasar diksi. Yang pertama, pilihan kata diksi berarti kemampuan seseorang untuk memilih bentuk kata yang sesuai dengan konsep atau gagasan yang diinginkan. Yang kedua, pilihan kata berarti kemampuan seseorang memilih kata yang tepat dan segi kaidah pembentukan kata dan segi ejaan atau penulisan. Dan yang ketiga yaitu pilihan kata berarti kemampuan seseorang memilih kata sesuai dengan situasi dan gaya. Materi selanjutnya yaitu syarat diksi. Syarat diksi ada 4, yaitu yang pertama, ketepatan dalam melakukan pemilihan kata guna menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, dapat membedakan nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan. Yang ketiga, dapat menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Dan yang keempat yaitu menguasai berbagai kosakata dan memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami. Selain syarat diksi, ada juga syarat ketepatan diksi menurut Dr. Goris Keraf. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara tepat. Yang kedua, penggunaan sinonim dengan tepat. Yang ketiga, dapat membedakan kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan atau pidato. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Herlina Hanif. Mbak Herlina Hanif, dipersilahkan. Proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata di sini ada 2,
yaitu dari dalam bahasa Indonesia dan juga dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia ini terbentuk dari kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada. Sedangkan dari luar bahasa Indonesia ini terbentuk dari kata baru melalui unsur serapan. Kesalahan dalam pembentukan dan juga pemilihan kata. Di sini ada beberapa yang sering ditemukan atau kesalahan yang sering ditemukan dalam lisan maupun tulis. Di antaranya ada penghilangan awalan meng, penghilangan awalan ber, peluluhan bunyi c, penyanggauan kata dasar, bunyi s, k, p, j, dan T yang tidak luluh. Awalan yang keliru, pemakaian akhiran ir, padanan yang tidak serasi, pemakaian kata depan ke, di, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Penggunaan kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemukiman. Penggunaan kata yang hemat, analogi, dan juga ada bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada definisi. Definisi di sini dibagi menjadi 3. Di antaranya ada definisi nominalis, definisi praktis, dan juga definisi realis. Arti dari definisi nominalis ini menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti atau lebih mudah dimengerti. Sedangkan definisi realis ini menjelaskan tentang isi yang terkandung dalam sebuah istilah, bukan hanya menjelaskan tentang istilahnya saja. Selanjutnya ada definisi praktis, penjelasan tentang suatu hal yang dijelaskan dari segi kegunaan atau tujuannya. Definisi realis ini terbagi menjadi 2, yaitu ada definisi esensial, yaitu penjelasan dengan cara menguraikan perbedaan antara penjelasan dengan cara menunjukkan bagian-bagian suatu benda dengan penjelasan dan juga cara menunjukkan isi dari suatu term. Selanjutnya ada definisi dari deskriptif, yaitu penjelasan dengan cara menunjukkan sifat-sifat khusus yang menyertai hal tersebut dengan penjelasan dan cara yang menyatakan bagaimana suatu hal itu terjadi. Definisi praktis terbagi atas 3. Yang pertama ada definisi operasional, merupakan penjelasan dengan cara menegaskan langkah-langkah pengujian serta menunjukkan bagaimana hasil yang dapat diamati. Yang kedua, definisi fungsional, yaitu penjelasan sesuatu hal dengan cara menunjukkan kegunaan dan tujuannya. Dan yang ketiga, definisi persuasif, yaitu penjelasan dengan cara merumuskan suatu pernyataan yang dapat mempengaruhi orang lain atau bersifat membujuk. Selanjutnya ada kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang diadopsi dari bahasa asing sesuai dari ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Kata serapan merupakan bagian dari perkembangan bahasa Indonesia. Kata serapan banyak menyerap dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Tionghoa. Penyerapan kata melalui meliputi dua unsur. Yang pertama, keteraturan bahasa atau analogi, dan yang kedua, penyimpangan atau ketidakteraturan bahasa atau anomali. Yang pertama, analogi atau keteraturan bahasa. Dikatakan analogi jika kata tersebut memiliki bunyi yang sesuai antara ejaan dan pelafalannya. Unsur pinjaman bahasa asing yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, unsur pinjaman yang penulisan dan pengucapannya telah disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti bahasa Indonesia aksi, dalam bahasa Inggris action, bahasa Indonesia bait, dalam bahasa Arab bait, bahasa Indonesia bowling, dalam bahasa Inggris bowling, bahasa Indonesia dansa, dalam bahasa Inggris dance, bahasa Indonesia derajat, dalam bahasa Inggris derajat, bahasa Indonesia ekologi,
dalam bahasa Inggris ekologi, bahasa Indonesia fajar, dalam bahasa Arab fajr, bahasa Indonesia insan, dalam bahasa Arab al-insan. Dan yang selanjutnya ada anomali. Contohnya, dalam bahasa Indonesia bank, bahasa aslinya bank. Dalam bahasa Indonesia intern, bahasa aslinya intern. Dalam bahasa Indonesia Quran, bahasa aslinya Quran. Dalam bahasa Indonesia Jumat, bahasa aslinya Jumat. Beberapa kata tersebut merupakan kata yang mengandung unsur anomali. Bila diamati, lafal yang kita keluarkan dari mulut dengan ejaan yang tertera tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti bank, MK dibaca ang. Lalu selanjutnya bahasa Indonesia expose, bahasa aslinya expose. Bahasa Indonesia export, bahasa asli export. Bahasa Indonesia exodus, bahasa aslinya exodus. Sedangkan kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia secara utuh tanpa mengalami perubahan penulisan memiliki kemungkinan untuk dibaca bagaimana aslinya, sehingga timbul anomali dan fonologi. Lalu bahasa Indonesia federalism, bahasa aslinya federalism. Bahasa Indonesia bilingual, bahasa aslinya bilingual. Bahasa Indonesia dedikasi, bahasa aslinya dedication. Bahasa Indonesia edukasi, bahasa aslinya education. Kadang-kadang kata tidak hanya satu morfem, ada juga yang terdiri dari dua morfem atau lebih, sehingga penyerapannya dilakukan secara utuh. Sekian penjelasan dari kami, kurang